Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan menentukan trase menggunakan analisis multi kriteria. Nah, di sini tuh kan kemarin sampai di sini yang membuat peta kontur. Nah, ini kalian bisa buat peta kontur di pakai yang ini atau yang udah di convert ke AutoCAD. Nah, kalau yang pertama tuh kita akan membuat analisis multi kriteria. Analisis ini tuh analisisnya itu nanti akan seperti ini. Nah, nanti kalian buat Excel seperti ini. Sebenarnya ada kriteria. Yang pertama itu ada subkriterianya, terus nilainya, terus bobot-bobotnya. Nah, di sini itu nanti ada kriteria yang pertama itu adalah teknis. Nah, di teknis ini nanti ada subkriterianya, yaitu ada geometrik, geologi, dan kemudahan pelaksanaan. Nah, dari sini tuh nanti kalian buat dua trase. Trase pertama nilainya berapa, terus trase kedua tuh nilainya berapa. Nah, trase ini sama aja seperti jalur atau jalan yang akan nanti dibuat. Itu namanya trase. Nah, yang pertama itu ada geometrik, itu nanti tentang panjang lintasan atau jumlah tikungan ini. Pokoknya geometrik itu seperti nanti lintasan kan kita akan membuat panjang lurus dan ada tikungan. Nah, itu namanya geometriknya. Itu nanti akan jadi elemen horizontal. Terus ada kedua yaitu geologi. Geologi ini nanti akan mempengaruhi dari topografi. Nah, dari geologi ini topografi yang bagus adalah memotong tiga kontur. Jadi nanti geologi itu dapatnya dari peta kontur ini. Topografinya itu yang bagus bagaimana itu kalau tadi memotong tiga kontur, berarti di sini itu baiknya memotong tiga kontur intervalnya. Jadi kan ini misal ada kontur nih, ini satu, ini dua, ini tiga, berarti nanti memotongnya itu satu, dua, tiga, gitu. Jangan lebih dari intervalnya lebih tiga juga nggak apa, itu cuma yang lebih bagus gitu. Jadi misal di sini tuh konturnya 50, di sini 60, di sini 70. Nah, kan kalian kemarin ada buat dari global mapper itu yang intervalnya ada 5 meter, ada yang 10 meter, ada yang 2 meter gitu kan. Rata-rata kemarin 5 meter sih. Nah, dari situ tuh berarti jarak dari topografi ini tuh punya kalian nanti konturnya 5 meter sesuai interval. Nah, berarti misal kalian nabrak 3 garis, berarti kan ada 1, 2, 3. Misal itu per jarak intervalnya 5 meter. Nah, kalau nabrak 3 garis kan berarti udah 5 dikali 3 kontur itu berarti udah 15 meter. Jadi kan itu udah tinggi banget kan. Kalau setinggi 15 meter itu berarti udah, kalau dibayangin itu udah lebih dari rumah, berarti udah tinggi. Nah gitu, makanya lebih baik memotong 3 kontur aja, jangan lebih. Terus ada kemudahan pelaksanaan. Nah, di sini tuh seperti misal kalian membuatnya jalurnya di dekat perumahan sama gunung.
Oh enggak, maksudnya jalannya itu datar sama gunung. Nah, di kemudahan pelaksana ini berdasarkan jenis tanah dan jarak menuju penyewaan alat terberat juga. Nah, ini maksudnya tuh nanti kalian itu misal nih kemudian pelaksanaan kan. Berarti kan kita pilih yang lebih mudah untuk pelaksanaannya. Nah, kalau kalian bayangin berarti jalan datar sama jalan perbukitan itu kan udah pasti lebih enak jalan datar. Nah, gitu. Berarti nanti kalau kalian buat jalur lewat misal ada jalur di lewat dari awal ini ke sini. Ini kan jalurnya datar. Nah, daripada jalur dari yang awal ini ke ini kan gunung nih, perbukitan. Nah, lewat sini. Nah, ini udah kelihatan nih. Kalau garisnya melengkung-melengkung kayak gini berarti udah melewat bukit. Nah, ini kan datar nih. Nah, itu nanti dari kemudahan pelaksanaan kan udah kelihatan kan. Dari kalau datar, alat-alat berat dan sebagainya itu udah pasti untuk transportasi mobilisasi alat itu udah pasti lebih gampang daripada lewat bukit. Jalurnya kan kalau lewat perbukitan atau gunung itu lebih susah. Nah, itu nanti kalian isi di bobot. Kalian aja. Nah, itu untuk yang kemudahan pelaksanaan. Nanti kalian isi aja ini. Ada bobotnya. Misal kalian nanti di trase 1 bobotnya kok berat, berarti 5. Terus di trase 2 kemudian pelaksanaannya lebih bagus, berarti kasih 5. Nah, nanti kalian isi aja ini. Kalian isi bagian yang nilai aja. Nanti yang lainnya itu menyesuaikan. Ini aku kasih kuning aja ya. Kalian ganti. Nah, nanti kalian isi bagian ini. Untuk bobot ini udah rumus. Nah, di sini tuh ada bobot untuk total kriteria teknis itu 0,35. Nah, untuk ekonomi 0,35, untuk pengembangan wilayah itu 0,2 dan lingkungan 0,1. Nah, itu nanti kalian ini langsung isi aja 0,35, 0,35, 0,2, 0,1 kan. Nah, nanti ini di total pasti dapatnya 1. Kalau ini belum 1 sama ini belum 100%, berarti itu masih salah. Terus dari bobot ini udah sama dengan dari bobot. Jadi sama dengan, terus ini dirubah ininya jadi presentasi atau persentak. Nah ini, nah gitu. Terus kalau udah, ini kan bobot itu rumus dari ini dibagi 3 kan. Nih, karena ini ada 3, ini juga ada 3 dibagi 3, ini ada 4, berarti ini dibagi 4 kan. Nih, oke. Nah, kalau ini ada 2, berarti dibagi 2. Nah, itu. Jadi nanti misal geometriknya yang terasi 1 tuh lebih mudah, berarti ini nilainya 4. Yang terasi 2 lebih susah, kasih 2. Terus bobotnya ini dapat dari ini udah ketentuan. Kalian isi aja 0,35 dibagi 3. Tes. Kalau udah ini tinggal sama dengan yang bobot ini di presentasi pakai persentek. Nah, kalau udah nanti di sini tuh tinggal dikaliin trase 1 nilainya dikali bobotnya. Nah, itu nih disalin nanti rumusnya.
nanti trase 2 juga sama, nilai trase 2 dikali bobotnya. Nah, nanti kan ketemu. Terus kalau udah ketemu semua nanti di sum atau di total. Trase 1 total berapa, trase 2 total berapa. Nah, dari sini kan nanti terlihat nilai bobot. Oh, ternyata trase 1 2,9, trase 2 4,3. Nah, di sini nanti kelihatan kan, berarti 4,2 lebih besar bobotnya, berarti lebih baik. Berarti kita pakai trase 2. Oke, nah kita lanjut dulu untuk yang kriteria ekonomi. Nah, yang ekonomi ini ada biaya konstruksi. Nah, di sini tuh biaya konstruksi itu nanti meninjau dari sini. Misal kalian akan membuat jalannya itu panjang kan. Nah, itu berarti RAB-nya itu pasti akan lebih banyak dari jalur yang pendek. Terus dari sini itu nanti kan terlihat seperti ini, misal panjang lintasan dan jumlah tikungannya dikalikan harga. Misal harga konstruksi total 10 miliar. Nah, gitu. Misal di sini kalian kan ada tikungan. Tikungannya itu nanti yang satu kayak gini. Misal ada tikungan kayak gini. Kayak gitu. Ini contoh trase 1. Terus ini ada trase 2. Misal trase 2-nya ke sini. Nah, dari sini kan udah terlihat trase 1 ini lebih panjang dari trase yang 2 yang bawah ini. Jadi kan nanti sudah terlihat juga biaya konstruksi pasti akan lebih besar yang atas. Yang bawah itu kan lebih sedikit. Itu untuk biaya konstruksi. Sebenarnya biaya konstruksi itu termasuk semua dari RAB-nya. Namun kan kalian nanti tidak menghitung RAB, jadi hanya dari sini saja, tidak menghitung RAB semuanya. Oke, lanjut ke kriteria selanjutnya, yaitu biaya ganti untung lahan atau bangunan. Nah, di sini itu kalian lihat, misal di sini ada, nah, kan misal kalian sudah buat, nah di sini ada trase 1. Trase 1 ini di sini nabrak rumah kan, perumahan. Nah, dari perumahan ini kan terlihat nabrak sedikit kan. Berarti kalian kalau nabrak perumahan seperti ini, sudah pasti kalian harus ganti rugi lahan. Kan otomatis rumah harus digusur. Nah, kalau rumah digusur, kalian harus ganti rugi kepada pemilik rumah. Contohnya seperti yang kemarin di Tuban itu, yang proyek di Tuban, tapi itu kan bukan jalan sih. Itu, nah seperti itu. Misal perumahan sini ini mau dilalui jalan, tidak pasti otomatis yang dilalui jalan ini harus diratakan, digusur lah istilahnya. Berarti kalian harus mau nggak mau harus ganti rugi atau beli rumah tersebut untuk dihancurin, maksudnya digusur. Nah, gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat kan di sini ternyata lewatnya sedikit doang. Nah, sedangkan trase 2 itu lewat perumahannya yang di tengah. Berarti kan udah pasti biaya ganti lahannya lebih besar yang bawah trase 2. Nah, seperti itu. Itu untuk contoh biaya
ganti untung lahan. Terus yang ketiga yaitu ada manfaat ekonomi. Nah, manfaat ekonomi ini di sini tuh seperti untuk menghubungkan dua wilayah. Ini ya, misal dari jalur, kan ini awal sampai sini akhir. Ini jalur ke sini misalnya. Nah, di sini itu misal ada di sini misal ada rumah atau apa. Dari rumah ini kalian lihat dari misal manfaatnya itu menghubungkan dua wilayah. Misal di kampung sini jadi terhubung ke kampung sini, atau kota ini nyambung ke kota ini, seperti itu. Jadi dari sini sudah terlihat kan manfaat ekonominya itu menghubungkan dua wilayah. Misal yang wilayah sini tadinya produktivitasnya tinggi atau kotanya ramai, terus pendapatannya itu lebih tinggi. Jadi, nah sedangkan yang kota sini itu terpencil, susah jalur kan. Mau ke kota sini, mau beli barang susah. Nah, dengan adanya jalur ini, jadi kan kota ini tidak terisolir lagi, bisa ke kota ini untuk beli atau misal apa barang dan jasa. Jadi ada manfaat untuk ekonominya, seperti itu. Jadi kota ini sudah tidak terpencil, jadi maju juga. Jadi dua-dua ini terhubung, jadi saling maju. Nah, itu untuk manfaat ekonomi. Terus ada pengembangan wilayah, itu tinggal kalian lihat aja konektivitas itu sebagai jalur alternatif. Misalkan di sini ada nih jalur yang udah ada, misal kayak di Jawa ada jalur Pantura kan. Nah, seperti itu, misal dua jalur besar. Nah, kita ini buat jalur lagi itu bisa buat alternatif kayak jalur tikus lah gitu, semacamnya. Nah, jadi jalur ini tuh bisa untuk jalur alternatif menghindari jalur kemacetan yang di jalur sudah ada. Jadi ini untuk alternatifnya seperti itu. Terus ada perdagangan, yaitu nanti seperti tadi bisa menghubungkan antar pasar atau lainnya, misal toko, mall atau sebagainya itu. Terus ada permukiman yang seperti tadi, dari permukiman sini ke permukiman sini kan jadi terhubung. Terus ada industri, misal dari sini ada industri, nah di sini ada perumahan, jadi manfaatnya itu dari industri ini bisa menyalurkan kemana, ke rumah atau kemananya, atau dari rumah ini misal kerja mau ke industri ini, jadi bisa terhubung. Terus ada yang keempat itu kriteria lingkungan. Yang pertama itu konflik sosial. Nah, biasanya di sini tuh semakin dekat pemukiman bagai maka nilai semakin rendah. Nah, maksudnya dari nilai semakin rendah itu biasanya itu untuk melewati permukiman itu akan lebih susah. Maksudnya susah itu nanti kalian misal ada suatu perumahan yang kita nego untuk ganti untung lahannya. Terus di sini tuh rumah salah satu, misal di sini ada rumah yang nggak setuju untuk digusur. Berarti kan nggak mau apa mau nggak mau kita akan merubah jalur atau bagaimana kan.
Nah, itu kita cari solusi dari situ. Kalau bisa, jangan melewati perumahan atau permukiman itu. Karena kalau pemiliknya tidak setuju digusur, nah itu pasti akan sulit. Karena ada contoh, biasanya itu ada pemilik rumah yang ngeyel nggak mau digusur. Jadi jalan itu, sini jalan kan ada kan contoh di mana ya, pokoknya itu ada, kita jalan nih, terus ternyata di tengah jalan itu ada rumah yang belum digusur, mau nggak mau jalannya itu yang kulihat langsung mengitarin rumahnya, itu padahal jalan tol atau jalan besar. Jadi itu seperti itu, konflik sosial itu bisa juga ada preman misal dalam pembuatan jalan di sini, rumahnya nggak setuju atau ada yang nggak setuju, nah mereka nyewa preman buat gangguin pekerja nanti kalau bekerja, nah itu kan bahaya juga nanti, atau pekerja nanti apa-apain sama preman, dipalakin atau dipukul. Nah itu konflik sosial. Nah di sini ada alam. Nah alam ini biasanya semakin besar luas terimbas maka nilainya semakin rendah. Itu maksudnya misal kalian di sini, di sini tuh ada cagar alam atau sebuah marga satwa, hutan lindung. Nah itu sudah pasti kalian harus menghindari area tersebut karena itu tidak mungkin dibangun jalan, karena itu kan suatu yang dilindungi oleh negara, hutan lindung, satwa, cagar alam. Nah itu tidak boleh dilewati jalan karena nanti kalau dilewati jalan sudah pasti digusur, pembebasan lahan, berarti kan ditebangin hutan. Nah itu sudah melanggar perlindungan dari negara itu. Jadi semakin situ semakin rendah nilainya makanya. Nah kalau udah semuanya dapat nilai ini seperti tadi, tinggal bobot ini udah sesuai. Kalau teknis itu 0,35, ekonomi 0,35, terus pengembangan wilayah 0,2, terus lingkungan 0,1. Tinggal bobot di sini ketemu, dari sini dikalikan nilai terasa dikali bobotnya ini, terus di total. Pokoknya nilainya itu ini 1, ini 100. Nah ini nanti yang dipakai, misal nilainya ini 2,9 sama 4,3, ya pasti yang dipakai yang 4,3 tuh. Nah kalian tapi harus nentuin dari nilai ini, dan sini juga kalian harus sebisa mungkin ini ngelewatin yang jangan banyak pemukiman, jangan cagar alam, dan itu, dan cari kemudahan jalan yang geometrinya tidak sulit, jangan lewati gunung, jangan yang susah-susah, karena kalau lewat gunung tuh biaya untuk kan untuk gunung itu biasanya kalau gunung kapur atau apa harus diledakkan pakai atau bom atau apa kan, atau dikeruk, ya gitu. Jadi itu akan memakan biaya dan tenaga lebih besar, jadi itu akan lebih boros. Nah lebih baik kita ambil jalur yang datar-datar aja, tidak terlalu. Nah itu kalau di peta kontur kalian jangan cari yang ada bulatan-bulatan rapat, semakin rapat itu semakin curam, semakin bulatannya semakin banyak, semakin kecil itu berarti bisa jadi bukit. Nah ini yang seperti ini semakin atas ini bukit nih. Terus
Nah, ini juga ini semakin ke atas, semakin bukit, tapi ini sudah masuk danau. Nah, ini bukit, ya seperti itulah pokoknya nanti kalian buat jangan sampai nabrak kontur yang semakin rapat. Cari yang renggang-renggang seperti ini. Misalnya ini renggang kan, ini renggang, ini renggang. Cari jalur ke sini. Nah, tugas kalian itu seperti itu dari analisis ini. Kalian buat trase. Ini misal caranya kalau kalian mau buat di sini dulu boleh tuh pakai yang ini tambah jalur. Misal ini trase 1. Nah, dari titik awal kemarin klik, misal mau ke sini jalur pertama klik, klik satu lagi, klik, klik ke sini klik. Nah, ini untuk jalur 1. Terus trase 2 geser, misal mau lewat bawah, klik, terus lewat sini. Nah, itu itu nanti kalian tentuin ini seperti tadi menurut analisis multi kriteria. Nanti akan aku cek kalau enggak ini kayak gini aja. Terus ini. Nah, nanti di sini tuh ada namanya tikungan. Berarti kan kalau seperti ini tikungan 1. Ini kan ini menikung. Nah, sini juga menikung. Berarti ini ada tikungan 1, tikungan 2. Terus yang trase 2, ini ada tikungan 1, tikungan 2. Oh ya, ini untuk jenis tikungannya ini tikungan V karena membentuk huruf V kan. Nah, yang ini membentuk huruf A, berarti ini tikungan A. Yang ini juga ini kan membentuk huruf V kan. Nah, kalau yang ini membentuk huruf A, berarti ini tikungan A. Ini untuk contoh aja buat trase kayak gini. Misal tikungan V sama tikungan A kalian. Ini juga. Nah, nanti kalau udah kalian ini buat di AutoCAD. Terserah sih, kalau mau langsung AutoCAD bisa, tapi kalian harus lihat medan-medan juga di Google Earth. Oke. Untuk sementara asisnya sampai di sini terlebih dahulu. Nah, nanti kalian buat ini. Kalau udah, kita akan lanjut untuk pertemuan minggu depan, yaitu alignment horizontal. Sementara untuk minggu ini kita sampai di analisis multi kriteria terlebih dahulu. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan untuk yang minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.